Bapak Kepala Badan Kerjasama Kabupaten Manggarai yang hadir, Bapak Ketua Pengurus Puskopit Manggarai atau yang mewakili, Bapak Ibu pengurus dan pengawas anggota KSP Kopdit Manggarai, dan yang saya kasihi Bapak Ibu anggota yang hadir dalam rapat anggota tahunan tahun 2021 pada hari ini. Menangkan kami menyampaikan satu dua pikiran berkaitan dengan rapat anggota kita pada hari ini, tanggal 25 Februari 2021. Dalam pertemuan pengurus pengawas dan manajemen di kantor KSP Kopdit Sprinsopedia, kami melihat perjalanan KSP Kopdit Sprinsopedia selama tahun 2021. Banyak hal yang sudah terjadi dan kami melihat bagaimana anggota terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan koperasi ini selama tahun 2021, meskipun kita masih berada dalam situasi krisis akibat pandemi COVID-19 dan bencana seroja tahun 2021 kemarin. Bagaimana tidak, pandemi COVID-19 itu sudah menghancurkan begitu banyak hal dalam kehidupan sosial kita, termasuk juga kehidupan ekonomi selama tahun 2019 dan 2020. Bahkan masih kita rasakan juga di tahun 2021. Banyak sekali lembaga-lembaga keuangan termasuk KSP Kopdit Sprinsopedia berada pada titik yang paling rendah dalam penerimaan dan pendapatan koperasi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penerimaan dan pendapatan anggota-anggota koperasi. Karena selama masa krisis, kita semua masih dibatasi untuk bergerak atau berkumpul, melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah. Karena itu pasti juga berdampak pada penerimaan dan pendapatan keluarga, sampai juga berdampak pada penerimaan dan pendapatan koperasi. Namun, setelah melewati masa yang sulit di tahun 2020, kami melihat bahwa anggota menyadari sungguh tanggung jawabnya terhadap perkembangan koperasi ini. Karena itu kami melihat ada hal yang positif selama tahun 2021. Anggota terus bertambah, harta koperasi juga terus bertambah, dan membuat pendapatan kita juga meningkat di tahun 2021. Dan juga kemudian berdampak pada sisa hasil usaha kita di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020, di mana sisa hasil kita sangat rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau dibandingkan dengan tahun 2021. Kami percaya bahwa anggota semua ikut terlibat di dalam proses pengelolaan dan pengembangan koperasi itu. Anggota menyadari sungguh tanggung jawabnya dalam penyetoran simpanan, penyetoran kewajiban-kewajiban lain, angsuran pinjaman, bunga pinjaman, semuanya berjalan relatif baik, sehingga pendapatan kita juga meningkat dan pelayanan kredit pada anggota pun dapat berjalan dengan baik. Ini Pak Bupati, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Atas nama Bupati Manggarai, kami akan membacakan hasil penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Spirit Kopertia. Aspek yang dinilai: 1. Permodalan yang terdiri dari rasio modal sendiri terhadap total aset. B. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman yang diberikan yang berisiko. C. Rasio
kecukupan modal sendiri dengan skor penilaian permodalan 15. Kedua, kualitas aktiva produktif. A. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan. B. Rasio resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan. C. Rasio cadangan resiko terhadap pinjaman bermasalah. D. Rasio pinjaman risiko terhadap pinjaman. Skor untuk kualitas aktiva produktif 19,50. 3. Manajemen. A. Manajemen umum. B. Manajemen kelembagaan. C. Manajemen permodalan. D. Manajemen aktiva. Dan E. Manajemen likuiditas dengan skor manajemen 15,00. Keempat, efisiensi. A. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto. B. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor. C. Rasio efisiensi pelayanan dengan skor efisiensi 8,00. Likuiditas. A. Rasio kas. B. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diberikan. Skor likuiditas 7,50. 6. Kemandirian dan pertumbuhan. Rentabilitas aset, rentabilitas modal sendiri. C. Kemandirian operasional pelayanan. Skor kemandirian dan pertumbuhan 5,50. 7. Jati diri koperasi. A. Rasio partisipasi bruto. Rasio promosi ekonomi anggota dengan skor 10,00. Berdasarkan hasil penilaian ini, maka tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam Spirit Noverdia adalah dengan skor 80,50 dengan predikat sehat. Mari kita temukan Bapak Bupati Manggarai, yang kami hormati pimpinan provinsial Ruteng, yang kami hormati pimpinan organisasi perangkat daerah yang sempat hadir pada saat ini, yang kami hormati Bapak pengurus, pengawas, seluruh manajemen, dan yang sangat kami banggakan Bapak Ibu anggota KSP Kopi Soterdia. Selamat pagi untuk kita semua. selamat pagi. Belum semangat ucapan. Selamat pagi untuk kita semua. Semangat pagi. Semangat pagi. Jadi kalau orang kopi itu kalau bilang selamat pagi, semangat pagi. Harus semangat terus. Pada tempat yang pertama, kita sebagai orang beriman patut menyampaikan syukur kehadirat Tuhan karena kita diberikan napas kehidupan, kita diberikan kesempatan untuk hadir di sini pada pagi ini untuk kita sama-sama mengikuti rapat anggota tahunan KSP Kopi Soterdia. Bapak Ibu semua, sebelum saya berbicara lebih jauh, izinkan saya menyampaikan bahwa kehadiran saya di tempat ini sesuai dengan pembagian tugas kami di Puskopit. Saya mendapat tugas untuk menghadiri rapat anggota tahunan KSP Kopi Soterdia. Pakaian juga begitu, ada primer nanti yang beliau hadir,
Jadi saya sangat bangga berada di sini pagi ini, bertemu dengan Bapak Mama semua. Kehadiran saya untuk menyampaikan beberapa pokok pikiran yang bisa digunakan untuk menjadi motivasi diri dalam hidup berkoperasi. Tentu kita semua bangga Bapak Bupati bisa hadir pada saat ini. Itu artinya satu indikasi bahwa begitu besar kepedulian pemerintah untuk membangun koperasi di wilayah kita. Kita dalam suatu gerakan koperasi kredit Indonesia, dalam suatu struktur mulai dari induk koperasi kredit, pusat koperasi kredit, dan Komdit Primer, kita selalu berjuang untuk membenahi diri. Kita selalu berjuang untuk mencari solusi dari berbagai ancaman yang melanda bangsa kita. KSP Komdit Sukertia hari ini melaksanakan rapat anggota tahunan yang ke-8. Kalau kita identikkan dengan manusia, sekitar umur 8 tahun itu kelas 3 SD. Kelas 3 SD itu artinya masih belum terbentuk betul. Masih suka bermain di tempat yang kotor, masih bermain di tempat yang sembarang yang sulit dikendalikan oleh orang tuanya. Itulah spirit software. Ini maksudnya bahwa umur 8 tahun ini masih terlalu kecil untuk bisa berdiri. Jadi maksudnya tugas kita semua, pengurus, pengawas, manajemen, anggota, apalagi pemerintah, supaya kita sama-sama menjaga koperasi ini supaya dia bisa bertumbuh, supaya dia bisa berkembang, sehingga lama-lama menjadi koperasi yang tangguh. Bapak Ibu, jangan anggap enteng koperasi. Jangan main-main dengan koperasi. Carilah anggota koperasi yang berkualitas. Carilah anggota koperasi yang benar-benar paham tentang tanggung jawabnya, tentang tugasnya. Seringkali kita merasa, kita bisa katakan tidak ada modal usaha. Itu tidak benar. Sebenarnya banyak lembaga keuangan yang telah menyiapkan modal usaha. Tergantung dari kemampuan kita untuk memanfaatkan modal usaha itu supaya lebih produktif. Banyak modal, banyak sumber-sumber keuangan yang bisa kita manfaatkan untuk usaha. Tetapi yang penting harus memiliki mental kewirausahaan. Kalau mental kewirausahaan itu artinya harus berani, siap ditantang. Karena setiap usaha pasti ada resikonya. Tetapi setiap resiko itu membuat kita selalu berinovasi, membuat kita selalu berkreasi. Bagaimana cara menantang persoalan itu? Jadi Bapak Mama semua, saya berharap kami dari gerakan Puskoptim, kami selalu berdiskusi kira-kira persoalan apa yang terjadi di primer masing-masing. Saya senang, saya lihat banyak mama yang ada. Biasanya mama itu lebih jujur. Kalau bapak itu lebih terputar-putar.
Jadi karena manajemen keuangan itu ada di mana itu. Kalau ada bapak yang tidak kasih uang, apalagi kalau PNS, marah. Belum perlu kesempatan. Pak Bupati. Jadi kehadiran kami saat ini untuk meneguhkan, menguatkan, memberikan motivasi kepada Bapak Mama semua supaya jadilah anggota KSP Kopi Sovereign yang bertanggung jawab. Kalau bertanggung jawab pasti koperasinya siap. Meminjam, menyimpan, meminjam, tertib dalam pengembalian. Dari antara hal-hal seperti itu, jangan ada yang tidak dilakukan. Jadi dari hasil pinjaman itu kalau kita kelola dengan baik, pasti akan menjadi sejahtera. Izinkan kami menyapa secara khusus hari ini Bapak Peter Franz sebagai salah satu pendiri. Semoga tetap sehat Bapak, supaya Kabupaten bisa ikut tahun depan dan tahun-tahun yang akan datang. Ya. Yang kami hormati, kami banggakan selalu Ketua Pengurus dan jajaran pengurus koperasi Spirit Sovereign, Ketua dan jajaran pengawas koperasi Spirit Sovereign, Pak Leo yang mewakili Puskoptin, kemudian seluruh jajaran manajemen koperasi Spirit Sovereign, dan yang paling kami hormati seluruh anggota koperasi Spirit Sovereign yang sudah berusia 8 tahun. Juga tidak ketinggalan Bapak dari jajaran pemerintah Kabupaten Bekasi, Ibu dari Dinas Koperasi, dari bagian-bagian yang hadir pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena boleh melaksanakan RAD pada tahun 2022 untuk mengevaluasi pencapaian-pencapaian kita di tahun yang lalu, di tahun 2021. Pada tempat berikut kami menyampaikan terima kasih berlimpah dan penghargaan kepada Provinsi SPD Ruteng yang senantiasa mendorong, dari awal mendorong, mengikuti perkembangan, memberikan masukan-masukan kepada koperasi ini sehingga boleh menjadi koperasi yang sehat seperti yang kita dengar bersama berdasarkan penilaian tadi. Boleh menjadi koperasi kecil dengan aset besar. Karena hari ini kalau aset sudah miliar, itu besar sudah. Ya, anggota boleh sedikit, tapi kalau nilai uangnya banyak, besar sudah. Karena itu terima kasih kepada Provinsi SPD Ruteng, juga terima kasih kepada seluruh pengurus jajaran manajemen yang mengelola uang anggota dengan baik. Di atas semuanya, terima kasih kepada para anggota Koperasi Spirit Sovereign sebagai pemilik koperasi ini. Sehingga besok lusa kami tanya siapa punya koperasi itu? Kita punya. Bukan SPD punya, bukan. Kita punya. Ya toh? Karena uangnya sama-sama tadi. Saya tidak tahu. Tapi tentu terima kasih yang paling penting kepada manajemen koperasi pengurus itu dari kami pemerintah. Karena apa? Karena koperasi ini ada ketika masyarakat mengerai mengalami kesulitan. Kecuali duka yang menekeot, koperasi karena tenaga. Jadi karena itu maka sebagai pemerintah, sebagai
Bupati Manggarai, kami mengucapkan terima kasih. Mungkin pemerintah punya uang banyak, tapi juga urusannya terlalu banyak, sehingga dengan cara kota kami urus. Itulah kenapa kami selalu minta bantuan kepada segenap pihak untuk sama-sama urus masyarakat Manggarai. Karena pemerintah tidak mungkin mengurusi semua. Tidak mungkin mengurusi semua. Ada hal-hal yang harus diurus bersama. Dan kita bersyukur bahwa gerakan koperasi meskipun tidak berkembang besar, tapi cukup berkembang di wilayah Manggarai ini. Kita tidak bermimpi bahwa kita akan punya koperasi yang besar sekali. Ya syukur kalau sampai ke sana. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Kalau kami di pemerintah yang penting koperasinya banyak, sehingga bisa menjangkau semua. Ketakutan saya dengan koperasi yang terlalu besar itu selalu satu saya takut. Kalau terlalu besar koperasi, akhirnya pengurus koperasi tidak kenal lagi anggotanya. Itu cara kowe supaya pengurus kenal satu-satu anggota. Karena kalau kenal satu-satu berarti pendampingannya juga lebih jelas, lebih pasti. Ya, saya senang hari ini hadir Bapak Kepala Desa. Terlepas daripada apakah Bapak Kepala Desa di Manggarai, Timur, Manggarai Barat, tapi saya senang beliau hadir supaya apa? Supaya Bapak Kepala Desa juga bisa merintis koperasi di tempat masing-masing. Rintis koperasi hari ini tidak sulit. Karena apa? Karena sudah ada UBSP dulu, ya toh. Tinggal naik kelas dari UBSP ke koperasi gitu kan. Jadi saya, ayo barang baru UBSP kecil, kan kayak barang baru. Di tiap kelompok doa, kelompok masyarakat paling kecil itu selalu ada UBSP. Di kota ini ada istilahnya jimpitan juga, setelah masih kue kan sih, itu sepatutnya bayar bapak-bapak, situnya, sejimpitan, tapi bayar lagi situ kan. Tiba-tiba kumpulkan selakiro, makanya seperti itu, ini ya. Jadi itu hubungannya tadi dengan apa yang Pak Leo sampaikan, ibu-ibu makan, ya, ibu-ibu ini pada dasarnya kan, kalau di perusahaan manajer keuangan yang mengurus keuangan. Karena itu menjadi anggota koperasi selain soal simpan pinjam, juga soal belajar kelola uang. Belajar kelola uang. Makanya di beberapa kesempatan dan mungkin ini juga kalau pertemuan dengan Bapak Uskup saya juga akan sampaikan nanti, karena pertemuan ini tertunda beberapa kali sampai dengan hari ini belum terwujud. Ya saya menyarankan supaya di kursus-kursus pernikahan, kursus pernikahan juga dibicarakan tentang koperasi dan pengelolaan keuangan keluarga, terutama untuk calon ibu, calon mama. Pengecualian saja, saya masing-masing bahwa kalau pegangan sendiri, tidak banyak. Bahwa ada, tapi tidak banyak. Tapi lebih banyak terjadi ya Bapak kalau dapat uang ya serahkan ke mama. Itu lebih banyak. Bahwa ada satu dua yang jauh kanan koin keren rumah, jauh kanan koin keren ini ya ada. Sehingga kemudian terjadi Bapak habis waktu di pasar, coba ya membelikan tidak tahu juga untuk siapa yang makan tadi tidak. Apakah nanti makan masing-masing juga tidak tahu juga. Tidak boleh juga. Tapi itu pengecualian saja. Lebih banyak terjadi itu adalah pendapatan diserahkan ke mama, sehingga mama yang atur semua. Kita beda dengan di Eropa. Makanya kalau kita punya anak kawin dengan orang Eropa jangan senang dulu. Kenapa? Karena mereka juga uang masing-masing. Sehingga kita punya anak yang kawin dengan orang Eropa pasti harus kerja sampai di sana. Harus kerja. Ayo bagi beban sesuai tahun yang baru. Tidak ada cerita macam kita di sini yang uang serahkan ke istri, tidak ada. Kalau di mereka itu
bayar listrik siapa yang urus, bayar anak sekolah siapa yang urus, itu bagi. Bayar makan siapa yang urus, karena itu bagi bukan. Jadi mereka senang kita memang dapat anak Rona, anak binata Jerman. Jangan senang dulu. Nah, fungsi koperasi selain namanya pengalaman tadi, ya kami juga di koperasi meskipun tidak besar, ini koperasi yang besar, terutama di pendidikan karena saling memberitahu. Jadi itu fungsi paling penting karena orang bilang ya belajar sepanjang hidup. Selama mana harus kita ya belajar terus kita, bahwa belajar itu tidak hanya di sekolah, tapi dalam pergaulan sehari-hari kita juga belajar. Sebagaimana tadi Pak Leo, saya juga senang karena saya lihat banyak mama-mama. Terima kasih banyak. Lalu kemudian saya coba buka tadi penggunaan pinjaman baik. Ini untuk pendidikan tahun 2021 ini ada 779 juta dipakai untuk pendidikan. Jadi terima kasih banyak. Karena kalau tidak cair ini 779 juta, pasti ada ratusan anak yang tidak bisa sekolah. Jadi sekali terima kasih untuk koperasi ini, terima kasih untuk semua anggota yang tertib meminjam, tertib juga menyimpan. Memang berbanding pinjam atau simpan, kalau cewek tertib baru tahun pertama pinjam tombol kita sekali semua memang satu tombol minggu semua terakhir itu tombol masakit tombol umum biasanya kalau pinjam itu semua enak, tapi kalau bayar itu masalah. Tapi kalau mama-mama biasanya kalian tidak bisa bayar, dia belum bayar, itu kan dia tidak pegang uang. Karena kalian pegang uang, dia bisa bayar. Jadi kalian tidak bayar, ya karena memang remit kita nol. Itu untuk pendidikan 779. Lalu ada kedua ini yang menarik ini. Untuk usaha lebih besar. Untuk usaha ada 1,3 miliar. Ya. Ini saya kira jawaban kenapa kita punya ekonomi terus berputar meskipun lambat, meskipun dalam masa COVID sulit, tapi ekonomi masih berputar. Ya, sumbangan dari 1,3 M. Tapi yang mencurigakan yang kesejahteraan 471 juta. Curiga mereka kenapa 471. Valena Krona. Stop Valena Krona. Bungkusnya bagus, kesejahteraan. Tapi itulah kita orang terakhir. Itu tidak terakhir. Itu yang ngacing tuh, kuliah apa itu sampai tidak bisa juga ditolak. Orang bilang, budaya itu membebani. Iya, membebani waktu kita keluar. Tapi ingat, ada waktu juga kita dapat dari beban-beban itu. Betul. Ayo sepanjang waktu jadi anak final, makin waktu jadi anak Rona. Betul. Tuh ingat sih bahwa anak final terus berkira-kira. Maka kalau waktu terus artinya ada waktunya kita. Ya, tapi itulah kita, itulah budaya itu, dan kita juga jalankan tidak dengan terpaksa. Ngancing, itu coba. Tapi pengamatan saya untuk koperasi-koperasi yang anggotanya adalah petani atau dari sektor informal biasanya tertib. Jadi kerana gue teman-teman yang pegawai negeri. Tapi biasanya mesutoi petani PMA yang ambil pakai seragam agak tidak tertib juga. Mungkin karena kami anggota koperasi di mana-mana. Ini juga pentingnya disampaikan Pak Leo. Jadi anggota koperasi di banyak koperasi itu baik. Kenapa? Karena kita berarti tabung di banyak tempat. Tapi kalau pinjam dari banyak tempat
tempat biasanya agak sulit. Kecuali biasanya kesulitan. Karena pinjam lehio tak kata dulu, pinjam mau kata dulu. Rahasia mau Tapi bagi saya kalau macam, yang penting lancar harus atur dari atur. Kecuali, itu memang itu cara kepolisian itu bagi pinjam itu macam. Kecuali, itu bukan pelanggaran. Tapi kembalinya diatur dengan baik oleh manajer keuangan. Di mama ibu harus atur dengan baik. Karena pinjam di beberapa tempat kan tidak dilarang. Tidak ada undang-undang yang larang itu. Tidak ada juga pembatasan. Tidak boleh jadi anggota koperasi lebih dari satu tempat. Jadi jalankan saja. Yang penting atur uangnya dengan baik. Tombol atur uang atau tombol kalau mencerah itu lagu saya itu mengaji. Contoh mengaji ayo taruh kan. Iya. Amin rona bagian kesehatan bukan bagian atur. Lurus tombol kota ya. Kita ngomong apa ada ya itulah kita. Itulah ya adil dan mereka itu. Adil. Memahami narona ilmu tugas narona ilmu tugas dina. Mereka cakap sampai dalam perusahaan. Akhir kedua mau mencium mesti tinggal bapak. Sementara bapak ada di tiba Mekah. Contoh benar itu. Jadi lumrah menjadi anggota koperasi tempat untuk menyelesaikan kita punya masalah-masalah. Itu barang biasa saja. Saya minta betul untuk diatur dengan baik. Hari ini kita hadir dalam sebuah koperasi yang memang 8 tahun pada istilah dari sumber jago. Pengalaman saya koperasi itu kalau dia mau bubar 5 tahun pertama. Kalau dia mau bubar 5 tahun. Kalau pengurus mau bawa lari 5 tahun pertama. Atau anggota mau tidak bayar zero cut loss 5 tahun pertama. Kalau sudah lewat 5 tahun jadi koperasi. Jadi ini koperasi mulai 8 tahun. Tapi ini koperasi yang sudah menuju kemajuan. Karena kalau sudah lewat 5 tahun koperasi, sistemnya sudah terbangun. Sistem sudah terbangun. Anggota kalau mau keluar masa anggota itu soal pinjaman aja itu luar biasa. Ada istilah dari Pater tadi restrukturisasi kredit. Bagaimana kredit ini diatur kembali. Kalau beban yang terlalu berat, coba bantah. Nah, ini itu lebih koperasi yang memang masalah bantah. Kecuali betul bantah. Karena itu saya dari tahun lalu, sejak awal saya hadir di keran koperasi, saya selalu tegaskan satu hal. Apa itu? Saya heran kalau ada koperasi tiba-tiba ada tulisan saya lewat di jalan sana, tiba-tiba ditulis di situ. Tanah ini milik koperasi ini. Mau boleh lehio boleh. Tanah ini milik koperasi ini. Mau apa hiu? Sama juga. Tanah ini milik koperasi ini. Loh, ini itu koperasi loh. Bukan sita tanah. Ya minta maaf. Saya coba. Minta maaf. Karena menurut saya itu batang betul. Aku tidak ada anak tulis pelan itu. Karena ini rumah ini milik koperasi. Terus di mana omongnya kekeluargaan asas kekeluargaan? Ini tuh mana itu omong? Ternyata kalau orang macet kita langsung sita. Sedangkan bangsa perbankan itu dia punya pilihan trade itu suka setelahnya lahan itu suka. Kenapa dia tidak suka? Iya dia tidak suka karena tanah itu susah untuk dijual kembali. Dan kalau ada jaminan tanah di bank biasanya, jaminan tanah itu toy kedua gaya macet ketiga ya kuning tanah itu
itu hanya pengikat saja. Ya, tapi saya bersyukur bahwa sejak tahun lalu kita mulai ngomong itu, ya tahun ini atau akhir tahun saya sudah mulai lihat tidak ada lagi pelan-pelan tulisan-tulisan. Ya. Mudah-mudahan di Sofradia tidak akan terjadi seperti itu materi. Ya. Dan di koperasi-koperasi lain, mudah-mudahan. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa kita punya fungsi pendidikan anggota tidak jalan, kemudian pengawasan juga tidak jalan, dan lain-lain. Karena apa yang disampaikan oleh Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi itu adalah ukuran-ukuran administrasi. Ukuran-ukuran administrasi. Tapi yang paling penting itu kan adalah bagaimana kebutuhan anggota bisa terlayani. Tadi tetap bisa. Oh nggak ya rasio bulan anggota. Banyak anggota kali perlu kami bahas Betul perlu sejuta kami seperti kalau ratus mana itu lagi sejuta aja ya. Tapi minggu perlu sejuta 100 kata makan tema benar rasio tadi. Lalu terakhir dari kami semua anggota koperasi, baik yang hadir maupun tidak hadir, koperasi ini adalah koperasi milik kita semua, milik kita bersama. Karena itu mari membangun koperasi ini dengan tertib. Biar dia berkembang perlahan, tidak apa-apa. Bertambah sedikit, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi yang sedikit itu adalah sedikit yang tertib, sedikit yang memberi arti untuk koperasi. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan di hadapan kita semua pada hari ini. Bapak Mama, ACKE, Talai dari Manggarai Barat maupun Manggarai Timur. Koperasi Sofradia ini, spirit Sofradia ini menegaskan lagi budaya kita sebagai satu Manggarai. Ada main Tomo, kami pandai Manggarai Timur, pandai Manggarai Barat, ya itu hanya soal administrasi pemerintahan. Tapi budaya kita tetap budaya Manggarai dan kita tetap orang Manggarai dengan semua hal yang melekat pada diri kita. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan kepada kita semua pada kesempatan yang baik ini. Saya mohon maaf untuk acara-acara selanjutnya dan tidak bisa mengikuti dengan sempurna seluruhnya. Tapi saya dengar Bapak Bupati Manggarai Timur sedang dalam perjalanan untuk bersama-sama kita di sini, dan dengan restu kita semua, juga dengan restu Tuhan Allah Penguasa Semesta Alam, kami membuka rapat anggota tahunan ke-8 tahun buku 2021 dari Koperasi Simpan Pinjam Kopi Spirit Sofradia dengan resmi.
Selamat siang. Selamat malam. Soferia. Ulang satu kali lagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Soferia. Tepuk tangan begitu. Silakan dulu. Untuk apa kerja sosial itu? Saya kerja di perusahaan swasta. Ya, tidak berani berkutik. Terus satu ketika kekurangan uang, sudah selesai dari kerja di perusahaan swasta, jadi PNS, gaji 58.000, 60%. Tapi harus atap di rumah ini, uang sudah tidak ada. Istri bilang, mari kita pergi pindah ke Koperasi Kredit Sriwijaya. Saya bilang, yang benar saja. Ya, sebagai suami taat pada Jenderal Bintang 2. Ya, karena kalau saya di rumah itu kita laki-laki bapak Jenderal Bintang 1, istri Bintang 2, anak Bintang 3, cucu Bintang 4, lebih dari itu. Berangkatlah saya ke sana. Saya lihat yang layani koperasi ini guru-guru tua semua, kecil-kecil semua. Dengan tulus, pinjaman saya 750.000. Saya bangga, 750.000 bisa dikasih pinjaman. Karena saya berpikir, persepsi saya, ini urusan sosial. Bang pulang diam-diam, tidak mau kasih tahu istri bilang saya mau masuk. Karena tadi sudah menghambat, menolak. Ada pengumuman lagi dia pergi antar dia ke sekolah, kalau taat pagi pergi antar dia ke sekolah. Saya bersiap dulu, saya lihat ada pengumuman kurang lebih. Ada penerimaan anggota baru di Koperasi Sriwijaya. Dulu pendidikan kopi itu 1 tahun sekali. Saya diam-diam pergi daftar.